Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kita di podcast kolaborasi antara Paga TV dan Psikode. Psikode, media inspirasi Indonesia untuk global. Kali ini dengan host saya adalah Reza SPCM, psikolog, CEO dari psikode.com. Kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa dan menginspirasi. Selamat datang untuk Ibu Psikolog Sayakti Pribadi Nintias, SPC MPD Psikolog. Halo, selamat malam, Mbak Selamat Ade. malam, Bu Nining ya, panggilan akrabnya. Iya. Akhirnya Nyampe juga ke sini gitu ya. Sibuk. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita bersama. Tadi ada kegiatan juga ya Bu ya, habis mengisi sebagai pemateri untuk pertemuan IPK. Iya. IPK HIMSI. Psikologi Klinis HIMSI di Universitas Wisnuwardana Malang. Betul. Akhirnya malam ini padat sekali ya masuk podcast. Nggak apa-apa, buluk-buluk dikit gitu ya. Tetap cantik dong ya. Luar biasa. Nah, tema kita kali ini adalah perspektif psikolog Sayakti Pribadi Nintias tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi masih hot-hot juga nih ya. Perlu sekali kampanye tentang kesehatan mental ya Bu ya. Dimana latar belakangnya Ibu Sayakti ini sebagai seorang psikolog, sebagai trainer juga ya Bu ya. Trainernya banyak hal ini, nanti kita cerita-cerita juga lebih detail. Juga sebagai seniman ya Bu ya, bisa melukis. Iya. Kebetulan ya. Berbakat ya, multi talenta atau multi talenta nih Bu. Saking Talenan juga bisa karena hobi masak juga. Jadi multi talenan. Masak bisa, melukis bisa, juga menjadi penulis. Karyanya sudah banyak ya Bu ya. Belum baru 7 buku. Baru, waduh itu baru. Belum banyak karena sibuk, jadi sempat stuck. Lumayan lama tidak menulis, jadi memang harus menulis lagi. Tapi buku-bukunya juga spektakuler. Judul-judulnya antara lain ada Selingkuh Cerdas, ya. Terus Mengapa Lelaki ke Pelacur dan Perempuan ke Gigolo. Nah loh, yang mau pesan bukunya bisa langsung Bu Nining. Juga ada judulnya Bokti ya. Bokti, yang terakhir itu. Ya, Casanova Syndrome, The Power of Janda. Wah. Yang mau jadi janda kayaknya perlu janda ya, gitu ya. Yang mau jadi janda, ya. Jadi jangan takut jadi janda gitu ya. Nah itu juga tentang, kalau Bokti itu sebagai psikolog ya. Ya, sebagai psikolog yang berbagi cerita, pengalaman menghadapi berbagai klien ya Bu ya. Nah, banyak sekali inspirasi yang akan kita kulik-kulik nih dari psikolog kita. Beliau juga psikolog Batu ya Bu ya. Di Batu. Praktek di Puskesmas Batu yang mana nih itu juga. Terus punya biro psikologi. Jadi yang butuh layanan psikologi, termasuk layanan psikologi yang kaitannya dengan dunia hukum ya Bu ya. Ya, kebetulan psikolog forensik juga, ya, jadi banyak membantu di kepolisian juga. Di kepolisian, sering menjadi saksi ahli juga. Iya, gitu. Menangani banyak kasus-kasus yang di Malang itu ya. Udah kepegang sama Bu Nining gitu ya. Banyak yang dipegang sudah dari zaman dulu itu ya. Sudah berapa lama Bu berpraktek psikologi? Saya jadi psikolog 31 tahun. Ya, baru 31 tahun. Harapannya sih bisa sampai 50 tahun ya. Amin ya robbal alamin. Kan pengalamannya sangat banyak. Asam garamnya itu udah asin banget. Sampai asinnya nggak terasa lagi gitu, saking asinnya gitu ya. Nah, ya, kita pengen tahu nih Bu, dari pengalaman sekian lama itu ya, bagaimana sih kaitannya dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Bagaimana Ibu memaknai tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia itu? Satu, orang itu yang sebetulnya harus dipikirin itu adalah bagaimana dia membahagiakan dirinya sendiri dulu ya. Membahagiakan diri sendiri itu banyak cara ya. Jadi apa sih yang membuat diri kita senang, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita menjadi semangat, excited gitu dengan sesuatu.
Sesuatu itu bisa berupa hobi, berupa kegiatan, berupa bergabung dengan sebuah komunitas, terus kemudian punya coping stress, punya hobi-hobi yang mungkin lucu-lucu seperti itu. Tapi poinnya adalah semua manusia itu tidak pernah terlepas dari masalah. Karena hidup itu adalah masalah. Ya. Nah, itu kan begitu ya. Itulah Nah, kehidupan. ya, kalau tidak mau masalah ya tidak usah hidup, kan gitu masalahnya kan. Selesai masalahnya. Selesai sudah. Jadi hidup memang adalah masalah, dan hidup itu adalah menyuruh kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Dari masalah yang kecil, masalah internal, sampai masalah eksternal, masalah yang sepele sampai masalah yang besar luar biasa yang mungkin sampai membuat orang stres, bahkan kalau tidak tahan dia bisa masuk ke depresi gitu kan. Tetapi poinnya adalah regulasi emosi itu yang paling penting. Jadi apa sih regulasi emosi? Mungkin awam tuh bahasanya apa bingung, gitu ya, ya. bahasanya bingung. Jadi sebenarnya regulasi emosi itu adalah bagaimana kita memanage kondisi emosi kita ketika kita dalam situasi yang tidak menyenangkan. Marah itu boleh. Nah, justru ada orang yang mengatakan, loh harusnya nggak boleh marah dong. Psikolog nggak boleh marah. Loh, kata siapa? Psikolog itu masih manusia gitu loh ya. Masih punya jantung, masih doyan rujak cingur, masih makan bakso gitu ya. Malaikat, bukan malaikat. Iya, jadi orang itu ketika dia punya sesuatu dan ada satu ekspresi kemarahan itu boleh gitu ya. Yang penting marahnya tidak sampai merusak. Marahnya sampai tidak melukai atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi ngomel-ngomel boleh ya. Jadi mau apa sih, kalau bahasa psikologi katarsis, kita teriak gitu ya misalnya, boleh gitu ya. Disalurkan dengan hal Disalurkan, iya gitu. Positif. Terus marahnya pokoknya boleh marah. Terus kemudian orang itu kalau dia merasa sedih, dia boleh nangis. Itu buat cowok juga. Jadi jangan ada kata-kata laki-laki kok nangis. Loh, laki-laki itu juga manusia, dia juga punya perasaan, bisa sedih juga. Jadi kultur itu biasanya. Iya. Jadi poinnya adalah bagaimana regulasi emosi atau mengekspresikan emosi kita dengan tepat. Artinya kalau memang sesuatu itu perlu dimaknai dengan kesedihan, ya boleh kita bersedih. Ketika sesuatu itu menimbulkan kemarahan, ya boleh kita marah. Ketika sesuatu itu menimbulkan rasa senang, boleh kita senang, ketawa, seperti itu. Jangan kebalik. Nah, kalau kebalik itu udah korslet, udah repot itu gitu ya. Tempatnya udah ada lagi rumah sakitnya gitu kan. Itu butuh konsultasi ke psikolog terdekat gitu ya. Terdekat dan akan direfer biasanya gitu kalau udah kebalik-balik memaknai sebuah emosi gitu kan. Juga ke psikiater. Saya ke psikiater. Kalau sudah semakin berat. Iya. Jadi sebenarnya poinnya itu bagaimana mengekspresikan diri kita dengan emosi yang ada, tapi dengan cara yang tepat. Karena dengan seperti itu sesuatu itu akan lebih mudah untuk harmoni, dan kemudian itu bisa menciptakan sebuah kebahagiaan yang endingnya sebenarnya ke sana, be happy, kira-kira seperti itu. Nah, kalau semua ditekan, nggak boleh dikeluarin, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh seneng banget, nggak boleh apalah emosi yang lain-lain gitu. Misalnya jatuh cinta nggak boleh, seneng nggak boleh, gini nggak boleh, terlalu banyak tidak boleh. Begitu dia meledak, biasanya sudah di luar kendali, gitu sih Mbak Ade. Gitu. Seperti fenomena gunung es ya, langsung jebrot aja gitu. Loh, kok jadi gini gitu. Kok tahu orangnya diem, kok tahu ngamuk-ngamuk. Nah, itu dia. Itu karena udah tiba-tiba dia buka baju, lari-lari di alun-alun kan. Nah, bisa kayak gitu. Itu karena regulasi emosinya, cara dia mengekspresikan emosinya tidak tepat, tidak dibolehkan, ditekan. Nah, itu yang bahaya gitu. Nah, jadi tadi juga 30 tahun ya. 31 insya Allah tahun ini. Kira-kira kasus yang paling berkesan seperti apa, Bu? Boleh di-share juga ke... Aduh. Kasus yang paling berkesan. Aduh, yang mana ya? Enggak yang tunggu, saya lagi mikir yang berkesan. Saking berkesannya sampai lupa mana yang mengesan. Oh, gini.
Satu kasus yang saya tanganin itu adalah ketika seorang menantu membakar mertua. Itu sempat beritanya sempat viral pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Karena orang ini, saya kan diminta membantu kepolisian ya untuk menangani kasus ini. Nah, langsung pada waktu itu dikatakan oleh polisi bahwa ini adalah 340 pembunuhan berencana. Terus beberapa teman-teman polisi juga sempat emosi gitu kan, karena kan ya memang sadis banget, gimana sih gitu, masa tega banget menantu perempuan membakar mertua perempuan gitu. Orang hanya melihat covernya seperti itu. Terus kemudian otomatis saya juga bisa paham ketika teman-teman polisi itu juga bereaksi dengan emosi ya, itu tadi yang saya bilang regulasi emosi kan memang ya buat saya emang agak-agak lain gitu ya. Terus saya bilang pada waktu itu dengan teman-teman kepolisian, saya bilang sebentar Pak ya, saya periksa dulu, jangan buru-buru disimpulkan gitu. Ke 340 tunggu dulu. Nah udahlah pokoknya segala macam ceritanya panjang lebar gitu. Yang poinnya ketika saya memeriksa lumayan panjang, lumayan dalam ya, saya meriksa kurang lebih sekitar 5 jam gitu ya. Dan harus hati-hati sekali karena orang ini juga dia juga dalam kondisi terluka, jadi dia habis membakar mertuanya, dia sendiri kena percikan. Zaman itu masih ada bensin ya, masih ada bensin. Terus jadi abis dia melempar itu dia mengulik api minyak bensin. Terus abis gitu dia kena percikan kan, otomatis di area kakinya juga luka bakar gitu. Dan dia sempat melarikan diri ke dalam hutan, tapi terus kemudian dicari oleh aparat dan seterusnya, ketemulah kurang lebih seperti itu. Nah kemudian setelah melalui pendekatan yang pelan banget dan itu harus humanis banget ya, yang penuh empati lah kayak gitu, akhirnya terkuaklah bahwa kenapa sih dia mesti ngebakar gitu, karena ternyata selama 11 tahun perkawinan, dimulai hari pertama dia jadi pengantin baru, dia udah dibully sama mertuanya. 11 tahun itu dia hidup dengan bullying dari mertua perempuan. Semua yang dilakukan itu salah, yang dilakukan itu keliru, semua serba diomelin, dikatain dan seterusnya. Bahkan suaminya selingkuh. Terus ketika dia menunjukkan bahwa suaminya itu selingkuh, si mertua ini, si ibunya suami ini mengatakan bahwa yo salahnya dewe, soalnya kamu itu kembali lagi dia dijelek-jelekin gitu loh, disalahin lagi. Nah akhirnya pada satu titik orang bilang tuh kan kalau sabar tuh tidak ada batasnya, ya itu teorinya. Ya namanya kesabaran tuh ada batasnya lah ya, namanya manusia. Kecuali kita tembok ya, nah gitu ya. Kita kan beremosi juga sehingga pada satu titik itu udah di puncak daya tahan dia untuk menerima bully itu 11 tahun tiap hari loh. Nah akhirnya yang terfikir oleh dia adalah bakar. Yang muncul di kepala cuman bakar, udah itu aja. Nah kemudian ketika melakukan pemeriksaan psikologi yang panjang dan lebar itu, saya mengetahui bahwa orang ini sebetulnya tidak ada, kalau hasil tesnya itu tidak ada dorongan agresif, itu nggak punya. Makanya dia bakar. Kalau dia dari hasil tes psikologinya itu dia ada dorongan agresif, mungkin dia tusuk. Ya, cara pemilihannya dengan yang lebih kontak fisik ya. Yang artinya ada apa namanya, serangan, ada kontak fisik, atau dia memukul dengan apalah karena itu kan kejadiannya di area dapur. Nah itu yang akhirnya saya berhasil membantu dia dalam tanda kutip sesuai dengan keadilan ya itu salah ya, karena mertuanya sampai meninggal akhirnya. Itu salah, tetapi artinya di balik itu semua kan motif itu kita mesti tahu ya, bahwa akhirnya dia harus berhadapan dengan hukum iya, tetapi pasalnya tidak dengan 340. Sehingga dia sekarang sudah keluar dari lapas, sudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kena pasal berapa ya? Saya lupa, kena penganiayaan yang berakibat kematian. Jadi lumayan sih waktu itu, saya lupa dikenakan pasal apa dengan pasal apa, tetapi
dia kena hukumannya sekitar 8 tahun. Jadi tidak hukuman seumur hidup. Kan kalau 340 kan bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu kan. Nah, saya menolong dia karena orang ini sudah di luar 11 tahun dibully tiap hari ya. Saya sampai tanya, kamu kok bisa tahan ya 11 tahun dibully tiap hari ya? Saya mungkin dibully 3 hari aja mungkin udah samurai, udah pedang, udah melayang-layang di udara gitu kan, saya bilang. Semua jurus keluar Sudah gitu ya. Itu dia bilang karena dia menghormati orang tua, dia mencintai suaminya, jadi pasti ya kayak gitu-gitu. Nah, itu yang menurut saya adalah yang berkesan karena ya kebayang ya kalau dia ancamannya seperti itu dan orang menjudge tanpa mengetahui bagaimana penderitaan dia, bahwa yang dilakukan salah iya. Terus kemudian waktu saya menangani yang berkesan lagi, yang ini cerita klise tentang perkawinan yang suami itu pencemburu banget ke istrinya, yang sampai konseling perkawinan ke saya, dan itu harusnya kan 3 kali aja udah selesai. Sebetulnya udah selesai, cuman yang laki ini drama banget gitu. Pokoknya drakor tuh kalah deh gitu. Wah, dia tuh pokoknya setengah mati ingin membuktikan bahwa istrinya tuh selingkuh. Padahal enggak gitu. Jadi dia tuh kayak ya ada disordernya sih gitu ya. Ada gitu-gitunya sih gitu ya. Nah, terus kemudian segala macam lah sampai dia harus berapa kali datang ke saya. Terakhir itu ke 7 kali. Padahal sebetulnya secara normatif saya tuh hanya cukup melakukan 3 kali saja. Tapi ini extraordinary, jadi dia 7 kali dan itu dramanya luar biasa sampai yang istri tuh kebetulan punya asma. Jadi waktu tuh berantem heboh gitu. Jadi saya tuh sampai lah ini gimana ya gitu, sampai saya nggak bisa ngomong karena dia ceng cuek begitu di depan saya. Wah, pokoknya heboh drama, menangis. Terus istrinya tuh punya asma. Nah, saya taunya ini kan karena udah parah berantemnya, terus asmanya kumat. Terus pakai itu yang disemprot yang apa sih namanya, kayak semacam inhaler gitu, apa sih ya, kayak gitu-gitu. Lah, saya kan ketakutan ya. Dan itu sampai yang napasnya sampai yang ngik sampai gitu. Aduh, ini kalau sampai mati gimana nih gitu. Praktek lagi. Nah, itu dia. Sibuklah saya sudah mau mengontak ambulans gitu kan. Terus di cos itu, saya bilang ini kita ke rumah sakit ya, panggil ambulans. Oh enggak Bu, ini gini. Loh, jangan, kalau ada apa-apa gimana? Jadi saya ikut panik. Jadi malam itu saya benar-benar panik yang kalau ada apa-apa kan saya juga salah dong. Saya pasti bisa kena masalah sama polisi juga kan. Nah, akhirnya tahu nggak akhirnya apa? Di sesi terakhir yang pakai drama menangis sampai acara asma sesek sampai ngik-ngik itu. Si suami mengeluarkan kalung berlian. Dan suami itu rupanya masih ada apa ya, ini orangnya emang agak-agak disorder gitu, jadi emang ada parno ya. Jadi dia memesan desain itu berlian semua. Saya lihat suratnya, ini mahal. Dia memesan desain itu dalam bentuk tanda tanya. Jadi bandulnya itu tanda tanya, tapi itu berlian semua set kayak gitu. Dan itu dikalungkan di istrinya. Dan mereka tidak jadi cerai, padahal itu tadinya semangatnya adalah membuktikan selingkuh dan mau cerai gitu loh. Endingnya adalah mengalungkan berlian. Kenapa itu berkesan? Ya karena berliannya gitu. Ternyata ya tetap menyayangi ya, itu tetap dia. Saking sayangnya mau memberikan berlian untuk tapi dibikin bengek dulu ya sampai psikolognya ketakutan, ini kalau mati gimana kayak gitu. Itu ngeprank itu ceritanya. Aduh, dan itu saya bilang jangan lagi deh ada dapat klien yang kayak begini, saya bilang bikin saya jantungan gitu kan. Nah, itulah yang ngerjain yang mau ketawa tapi saya juga nih, saya tadi udah sempat mau jantungan kayak gitu kan. Terus yang apa lagi ya, yang lebih kasusnya tidak menyenangkan untuk didengar itu adalah ketika saya harus menangani pencabulan terhadap anak umurnya 4,5 tahun. Kebayang dong, 4,5 tahun itu kan nggak bisa menjelaskan seperti kita orang dewasa ngomong ya.
Atau kalau misalnya udah SD aja kan, SD kelas 2 itu kan dia udah bisa menjelaskan ya. 4,5 waktu itu mau PAUD, mau masuk PAUD. Perempuan. Yang melakukan? Tetangganya laki-laki usia 50 tahun. Nah, yang kenapa itu berkesan, jadi nih anak ini udah dibawa ke beberapa tempat. Jadi ada apa namanya, sudah dibawa ke Polres, sudah ketemu dengan Polwan, sudah ketemu dengan Puspaga, sudah ketemu dengan P2TP, terus sudah ketemu lagi ada satu dari Dinsos, sudah kayak gitu. Tapi ini anak begitu nyampe di tempat, di kantor-kantor itu dan ketemu dengan orang yang maksudnya kan kalau di Polres kan ketemu sama Polwan tuh, nanti yang di sana ketemu sama psikolog apa kan gitu kan. Reaksinya adalah sama, pasti nangis minta pulang. Jadi bingung ya. Iya, jadi boro-boro mau ditanya gitu kan ya. Jadi mau ditanya apa? Jadi pokoknya udah nangis mau pulang, udah selalu begitu. Jadi gagal, tidak mendapatkan keterangan. Sementara saksi itu adalah nenek, karena orang tuanya waktu itu TKW sama TKI. Jadi yang istri, yang mamanya dia adalah TKW, yang bapaknya TKI di luar di Malaysia saya kalau tidak salah. Nah, setelah itu yang ada neneknya. Neneknya itu adalah saksi yang ketika anak ini mandi itu kesakitan di bagian alat kelaminnya dan ada bercak gitu kan. Terus 2 hari itu mengeluarkan aroma yang baunya nggak sedap gitu kan. Jadi nenek ini yang tahu persis. Dan ketika anak ini ditanya, dia jawab bahwa bahasanya adalah dianu gitu ya, dianu sama orang itu gitu kan, disebutlah namanya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan udah pindah-pindah nih meriksanya, udah dari ketemu Polwan, ketemu Puspaga, ketemu ini, ketemu itu, dan tidak dapat keterangan apapun. Nah sampai pada akhirnya teman saya itu kebetulan dia senior saya, psikolog juga. Akhirnya dia bilang, udah kalau gitu kirim aja ke Bu Nining. Jadi saya tempat pembuangan akhir. Ya, setelah mereka udah menyerah semua, udah mengibarkan bendera putih nih, coba kirim ke Bu Nining katanya. Oke. Saya juga deg-degan waktu di WA. Ini kita kirim begini dengan begini. Ini semua tidak berhasil mendapatkan keterangan, bla 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 bla. Mati aku, saya bilang gitu kan. Lah terus saya gimana dong gitu, sementara mereka yang sabar banget itu sudah berbagai cara, sudah berbagai saya tahu teman-teman saya tuh yang dandanannya pun yang lebih keibuan, terus performanya itu lebih sabar gitu kan. Lah sementara kan bentuk saya rock and roll begini, anak nggak takut ntar lihat saya gitu kan, pikiran saya. Wah ya udahlah, tapi oke, bawa sini, saya bilang. Saya nggak tahu ya, apakah itu emang harus di tangan saya ataukah faktor kebetulan. Tapi anak ini tiba-tiba mau duduk anteng di pangku oleh mamanya, tidak minta pulang. Dia cuma sibuk liatin saya. Saya juga ngomong dengan bahasa anak-anak kan, seperti itu. Dan dia tidak minta pulang. Dikasih permen, dikasih apa, dia mau duduk anteng, suruh minum apa segala macam. Kemudian saya menggunakan teknik wawancaranya dengan gambar dan seterusnya, nanya pun itu dia jawab. Mbak Ade tahu nggak alasannya kenapa dia mau sama saya? Padahal saya menyeramkan. Lucu malah. Ya lucu gitu waktu itu. Saya sampai bingung ya. Aduh gimana nih gitu kan? Karena kan biasanya anak-anak itu bisa merasakan. Mungkin auranya ini si Oma gitu kali. Kenyamanannya kan mereka ada feel-nya lebih peka. Mungkin itu. Kalau ini orangnya tulus nih. Tapi yang jelas itu adalah satu, ternyata itu faktor luck buat saya, keberuntungan. Karena saya itu berdandan dan saya itu di masa itu saya demen banget pakai lipstik merah. Jadi ya bukan merah yang sampai jarak 10 kilo kelihatan itu enggak sih, tapi memang warnanya merah. Kan ada yang lipstik itu yang nude gitu ya, atau agak coklat. Saya emang pakainya merah. Jadi dia sepanjang dia datang lihat saya itu
yang dia lihat lipstik saya. Oh, tertarik. Tertarik sama lipstik, dan dia mengatakan, dia kan anak kecil nggak tahu itu psikolog sama dokter ya. Ya. Dia pikir kalau kami ada di, Paling dokter. nah itu dipanggilnya Bu Dokter gitu kan. Dan dia cuma bilang waktu pulang itu kan, abis itu pemeriksaan kan berulang kali ya, nggak bisa cuma sekali kan, anak itu capek. Nanti 2 hari kemudian datang lagi untuk lanjutin itu. Dia pulang tuh dia bilang, aku suka sama Bu Dokter cantik. Terus orangnya bilang, mamanya bilang, cantik yang gimana? Aku suka. Bu Dokter pakai, dia bilangnya Liven karena ibunya membahasakan lipstik itu Liven. Nah, Bu Dokter pakai Liven merah. Itu Bu Dokter cantik. Jadi dia itu runtuhnya adalah dengan lipstik berwarna merah. itu saya tidak akan pernah lupa. Bisa seperti itu Iya, ya. gitu. Dan sejak saat itu setiap kali saya harus praktek ya, ketemu klien itu, jangan sampai saya tidak pakai lipstik. Siapa tahu gitu ya, itu adalah faktor lah yang sesuatu begitu sulitnya Bisa kan. nembus. Nah, itu dia. Jadi itu sih gitu ya yang paling berkesan. paling ya, berkesan karena aneh-aneh itu tadi. 31 tahun Iya. dan sekian banyak yang aneh-aneh Iya, juga. itu yang saya ingat banget. Jadi satu karena lipstik, yang dua itu kalung berlian setelah drama yang saya sampai mau jantungan, yang ketiga ya itu tadi ya harusnya 340 tapi akhirnya tidak kena pasal itu ketika saya bisa membuktikan gitu. Awalnya gimana Bu sampai berkecimpung di dunia psikologi forensik? Itu kan banyak psikolog juga agak berhati-hati. Itu kan termasuk berani ya, brave juga itu menerjang menghadapi dunia hukum ya. Saya mungkin karena saya ngomongnya apa ya, kebablasan aja gitu kali ya. Jadi sebetulnya pada awal seperti apa Bu? Awalnya gini, Bisa kecemplung gitu tuh. itu dia. Awalnya itu kan yang untuk memastikan apakah orang ini layak bisa bertanggung jawab secara hukum. Bahasa gampangnya gini, ini gendeng apa enggak sih gitu loh gampangnya ya. Terus kalau misalnya dia ada semacam kecerdasannya itu bagaimana gitu kan, apakah dia termasuk di borderline dan seterusnya kurang lebih seperti itu kan harus ada psikolog yang memastikan. Awalnya dari situ aja. Dan awalnya kasusnya nggak yang heboh banget gitu, yang masih basic dulu ya. Ya gitu. Lama-lama levelnya. Terus lama-lama itu saya lupa udah berapa tahun tuh kayak gitu ya. Jadi waktu saya dipanggil polisi ya saya turun sebagai psikolog klinis yang lebih memeriksa, yang bahasa saya meriksanya enteng-entengan lah gitu ya, karena nggak terlalu yang heboh banget gitu. Terus makin kesini makin kesini makin kesana gitu ya jadinya ya. Makin kesono lah. Ini kok jadi begini? Akhirnya kasusnya mulai berat-berat, yang sampai diminta memeriksa kasus suicide gitu ya. Jadi kalau kasus suicide itu, bunuh diri itu adalah memastikan bahwa orang ini emang benar-benar bunuh diri dan bukan ada indikasi pembunuhan. Nah, kalau kita psikolog forensik kan bukan memeriksa tubuh, tidak memeriksa jenazah gitu ya, tetapi kita bekerja by data dengan teori yang mengikuti untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa apakah ini ada indikasi mengarah ke pembunuhan ataukah emang ini pure murni suicide, bunuh diri kayak gitu. Akhirnya itu tadi makin kesini jadi makin kesana gitu ya. Akhirnya makin serem-serem gitu loh, kok jadi kesini ya. Otomatis akhirnya kan saya jadi bersinggungan dengan hukum ya. Karena yang ini sudah arahnya yang sudah mengarah ke sidang gitu ya, terus kemudian akhirnya terjerumuslah menjadi saksi ahli kayak gitu-gitu gitu ya. Saya ngomongnya terjerumus sih karena di pikiran saya waktu itu nggak pernah kebayang ya gitu. Ada sempat awal-awal itu ada was-was gitu nggak Bu? Oh iyalah, pastilah. Pengalaman awal-awal. Oh gitu, pengalaman awal. Iya, saya pertama masuk ke kantor polisi ke bagian reskrim itu berapa tahun lampau itu. Saya tuh ke kantor polisi kan urusan SIM sama SKCK. Lain itu saya nggak pernah urusan kan gitu. Terus tiba-tiba masuk ke ruangan reskrim yang
alamak langsung gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak di apa sih namanya, kayak habis ditembak dengkulnya lah, yang kadang ada darah masih menetes begitu. Terus yang mereka tuh digeret cuman dengan pakai celana dalam doang, karena kan mereka nggak boleh pakai baju ini kan siapa bingung lah, ini kenapa kok jadi begini gitu kan. Yang saya juga ngeliatnya sampai yang astaga masih norak gitu waktu itu. Serem Mbak waktu itu. Terus tipsnya apa nih Bu? Buat psikolog-psikolog baru juga nanti kalau berkecimpung di dunia malam gelap-gelap. Tipsnya mungkin karena waktu itu kan di zaman saya terjun awal itu kan Netflix belum ada, ya kayak gitu-gitu belum ada. Terus tayangan TV swasta. HP BlackBerry belum. Iya, HP-nya masih BlackBerry kayak gitu-gitu. Otomatis kan kita mau nonton film-film yang kayak gitu nggak ada ya. Nah, kalau yang psikolog-psikolog muda mau terjun itu kayaknya mesti sering-sering nonton film yang bangsanya berhubungan dengan ya kayak gitu-gitu ya. Jadi yang kriminal gitu, yang bangsa kriminal itu melatih ininya ya. Paling nggak terbiasa dulu ya nonton film dulu, jadi pas udah ketemu dunia nyata nggak kaget-kaget. Ya, paling nggak lihat yang ada kemungkinan di lantai itu kalau lagi kasus banyak tidak sempat langsung dipel, jadi ada tetesan darah. Nah itu kan buat orang, kan kita tahu tetesan darah itu berarti berasal dari luka gitu kan, berarti ada luka tembak di kaki lah, apalah segala macam gitu kan. Jadi itu kan yang menimbulkan ngeri amat sih kayak gitu-gitu. Nah itulah. Terus abis itu ketika kita harus melihat orang yang lalu lalang dekat kita dengan tangan di borgol, itu kan juga nggak nyaman ya. Nah gitu. Terus tipsnya ya, kalau kata saya saat ini banyak nonton film kriminal, sehingga pada waktu masuk di reskrim ya kita udah punya gambaran gitu, oh kayak gini nih misalnya kayak gitu. Nah terus termasuk juga kalau kita punya pengetahuan hukum, karena emang kalau mau turun di forensik kita tidak ahli ya, karena kita nggak sekolah hukum ya, tapi sekurang-kurangnya paham hukum, sekurang-kurangnya kita mau baca, sekurang-kurangnya kita ikut memikirkan bahwa kalau pasal ini nanti gimana, kalau pasal ini gimana. Jadi walaupun kita tidak ahli tapi nggak bego banget gitu loh, maksudnya belajar lagi ya, kayak gitu. Iya, pasal-pasalnya terutama. Iya, paling nggak tahu lah gitu. Walaupun ketika itu nanti kita jadi saksi ahli di pengadilan, itu tidak dibicarakan karena kapasitas kita kan sebagai ahli psikologi, bukan ahli hukum gitu. Tapi kan biar ya kalau kita mau masak ya, sekurang-kurangnya kita tahu ya bedanya kecap asin sama kecap manis ya, paling nggak kayak gitu kan gitu ya, supaya nggak salah kecerut kan gitu ceritanya. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Ade gitu ya. Ya, dan memang butuh mental rock and roll ya. Kalau yang lembut hati kayaknya keder duluan kayaknya. Sepertinya memang mentalnya sudah mental baja ya. Kan dulu juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Batu ya Bu ya. Ya itu masa lalu. Jadi banyak pengalamannya, nggak cuma asam garam di dunia psikologi, tapi juga di politik ya. Iya sempat terjun ke politik sempat. Gimana Bu rasanya Bu? Udah cukup. Bahasanya udah cukup gitu ya, udah cukup nggak lagi deh gitu ya. Kalau disuruh kembali ke masa itu kayaknya aduh nggak sanggup deh kayaknya gitu ya. Apalagi di saat seperti ini kayaknya orang harus ekstra hati-hati banget gitu ya, karena apa ya, salah sedikit itu, apalagi ini sekarang ada the power of netizen ya kan. Nah itu dia. Jadi ya itu satu hal yang kalau emang orang mau terjun ke situ ya emang dia emang bener-bener yang ya sekurang-kurangnya dia bisa tahu jalan yang lurus, dia tahu jalan yang belok, minimal dia tahu ya jalan yang lurus sama jalan yang belok gitu ya. Karena kalau tidak tahu, dia main jalan aja nggak tahu yang belok-belok. Minimal dia tahu jalan lurus dan dia tahu jalan yang belok-belok. Nah minimal itulah. Sangat berhati-hati. Iya. Ya. Kalau mau berhadapan sama hukum ya pilihlah jalan yang belok-belok kan gitu kan. Kalau mau yang baik-baik ya yang lurus dengan catatan tidak kaya begitu. hidup yang penting bahagia ya. Iya itu dia. Yang penting bahagia lah gitu ya. Apa adanya.
Nah, pendidikannya kan juga S1 dari Universitas Wisnuwardana Malang, Yeah. ya. Itu kan profesi universitas pertama di Malang yang membuka profesi psikolog ya, dia. Itu swasta pertama, Yeah. swasta pertama di Jawa Timur. Swasta Swasta Jawa Timur. ya, swasta di zaman itu ya, di Yeah. masa lalu itu swasta pertama di Jawa Timur yang punya fakultas psikologi. Nah, itu keren banget ya dulu. Ya, Sampai terus tuh. 160 SKS gitu yang Iya. aliran dulu. Habis itu ada perubahan kurikulum kan jadi di split ya, akhirnya jadi S1 140 kurang lebih sekitar gitu ya. Terus kemudian harus ngambil profesi atau mapro pada waktu itu. Kalau kami dulu kan langsung dihantam gitu. Iya. Jadi kalau sekarang dihitung ya ketemunya sama kayak S2 sih kalau di Iya. 162 Profesinya. SKS-nya kayak gitu-gitulah waktu itu. Gitu. Zaman susah, belum ada internet. Iya, benar-benar terasa itu. Oh benar-benar yang kita ngetik taktuk-taktuk itu dulu pas udah mau selesai, udah mau selesai skripsi, baru itu apa komputer mulai masuk itu dan itu pun kita mesti nyewa di apa dulu sewa komputer rental ya. Iya. Terus karena kita juga masih bego-bego gitu mengoperasikan, jadi kan ada apa nyuruh orang yang ngetikan itu loh kayak gitu-gitu. Yeah. Nah itu di akhir-akhir saya skripsi waktu Iya, itu. luar biasa. Tapi lanjutnya S2 di UM ambil jurusan seni ya, Bu ya? Karena sebelumnya saya pernah kuliah di ISI Jogja. Oh. Sebelum saya kuliah psikologi itu, saya sempat kuliah di ISI Jogja. Jogja. Jadi saya tuh sebetulnya adalah seorang seniman. Psikologi seni ya. Iya. Bisa dibilang. Jadi akhirnya lebih ke situ. Jadi saya tuh sebenarnya seniman yang akhirnya menjadi psikolog gitu ya. Jadi seninya nggak bisa dihilangkan gitu ya. Dan akhirnya ketika saya ngambil S2 kembali lagi karena waktu itu waktu seni yang diisi Jogja itu kan nggak sampai lulus, nggak selesai. Jadi kayak ada semacam apa? Ada semacam kayak dendam gitu ya, dendam yang tersimpan, bahasanya gitu, udah kayak drama aja gitu. Yang saya hasrat terpendam, ada dendam yang tidak bisa hilang. Saya tidak berhasil di S1-nya, saya ambil S2-nya. Iya. Tapi ujung-ujungnya ngomongnya juga psikologi seni akhirnya. Iya, nyambung ya. Soalnya kan dunia seni itu kan pertama menggambar gitu ya. Itu kan Ya. tools, salah satu tools dalam dunia psikologi. Kemarin juga sempat mengikuti training, workshop, tes Davido Chat ya Bu ya. Itu kan juga menggambar. Nah psikolog gitu. Prancis itu kan, Iya, Bu iya. Roslyn Davido, tes Davido Chat itu kan memang menggambar tugasnya. Ada kesan-kesannya nggak Bu waktu itu? Kan Ibu dari background seni, terus tuh di pelatihan tes Davido Chat itu untuk tes psikologi dengan psikolog Prancis itu juga kan sempat kemarin ya Ngobrol. Apa kesannya Bu dari itu? Mungkin karena itu kan Pelatihan. grafis ya, jadi karena memang menggambar dan kebetulan di tesis saya pada waktu itu adalah membaca bahkan membaca gambar abstrak. Jadi kebayang abstrak ya. Nah, nggak berbentuk, nah kebayang lukisan ya. Nah, abstrak. yang abstrak itu. Tapi itu waktu itu saya bikin penelitiannya adalah untuk membaca karakter seseorang, kondisi kejiwaan dia lewat lukisan abstrak itu kan buset deh kayak gitu. Saya juga pusing waktu itu ya, tapi ya alhamdulillah berhasil kayak gitu. Sehingga ketika masuk ke Davido buat saya tidak terlalu berat gitu ya. Karena Malah nyambung ya. malah nyambung banget dan jauh lebih mudah gitu untuk memaknai. Cuman memang kalau orang yang mau terjun ke situ memang harus punya kepekaan, harus punya sensitivitas untuk seperti Bu siapa namanya Davido itu, Bu Roslyn itu kan dia punya feel yang ketika dia merasakan bahwa oh ini ada emptiness di dalam gambarnya orang ini, itu kan feel ya. Nah itu adalah berkat jam terbang bertahun-tahun riset seperti itu. Sama ketika saya menggunakan media gambar dalam bentuk abstrak sekalipun, itu feel bisa dirasakan bahwa ada sesuatu yang bisa muncul dari gambar itu.
Nah, itu susah seperti Bu Davido itu kan, dia juga susah menjelaskan kok bisa rasanya kayak gini, muncul dari mana. Tapi dia punya kepekaan Nah, itu dia. Bisa menangkap di Bisa balik menangkap. gambar itu, Iya. bisa mendeteksi korban kekerasan. Nah, bahkan itu dia. Kurang lebihnya sama seperti itu. itu kan ilmu seni sebenarnya. Iya, itu seni memaknai. Waduh. Serius banget kita ngomongnya malam ini. Seni memaknai sebuah hasil goresan gitu ngomongnya. Sangat penting juga ya. Sangat penting. Di dunia psikologi. Nah, beragam background juga aktif di organisasi ya Bu ya, berbagai organisasi termasuk sempat menjadi wakil ketua HIMSI cabang Malang, sekarang menjadi dewan penasehat ya Bu ya di HIMSI. Ya, karena udah tua jadi naik jadi dewan penasehat. Sudah waktunya kan? Iya, orang Ilmunya- muda yang naik lah Bukan, ya. karena ilmunya itu siapa lagi yang bisa nasehatin kalau enggak yang pengalaman 30 tahun. Pokoknya masuk dewan penasehat itu sama aja udah tua loh gitu ya. Itu nggak harus tua, ilmunya yang udah mumpuni ya ibarat. Di Himpunan Psikologi Indonesia cabang Malang. Nah, sekarang juga menjadi majelis Dewan Majelis HIMSI Jawa Timur. Himpunan Psikologi Jawa Timur. Hmm. Kalau di HIMSI Jawa Timur itu seperti apa Bu kegiatannya Ibu di majelis HIMSI? Kalau di majelis itu kan kami memang lebih untuk kayak saat ini teman-teman terutama ketua majelis HIMSI Jawa Timur itu kemarin dengan ketua HIMSI mereka baru selesai ikut taker ya dalam penyelesaian kode etik. Karena kode etik itu kan ada penambahan, terus ada beberapa perubahan. Itu sempat deadlock pada waktu itu, tidak bisa selesai di pertemuan, saya lupa di Medan apa di mana gitu ya teman-teman, saya nggak berangkat pada waktu itu. Nah terus kemarin lewat raker itu alhamdulillah bisa selesai si kode etik dengan penambahan pasal dan juga ada beberapa yang direvisi kayak gitu. Nah kalau kami majelis lebih ke situ, termasuk melihat siapa yang kira-kira dia tidak terdaftar sebagai anggota HIMSI dan kemudian dia melakukan praktek psikologi yang karena dia tidak masuk di dalam organisasi, otomatis kami tidak bisa mengawasi secara langsung terkait perizinan. Nah, terus ada yang gelap kayak gitu dan dia buka praktek dan melakukan pelayanan psikologi. Nah, masalahnya kan masyarakat itu tidak cukup paham bahwa untuk orang praktek psikologi itu kan harus ada STR-nya, harus punya surat izin praktek, kemudian kalau klinis itu harus punya surat izin praktek klinis kayak gitu-gitu. Nah, orang kan hanya cukup melihat oh pasang pelang gitu atau mungkin dia dia bikin promo gitu ya. Apakah itu di medsos di bentuk manapun, dan kadang orang tidak bertanya gitu loh, apakah ini legal gitu loh, maksudnya apakah dia lengkap dengan perizinan yang menjadi sebuah standar untuk psikolog itu dinyatakan boleh praktek selain dia punya kompetensi ya. Nah inilah tugasnya majelis yang lebih untuk melihat seperti itu. Kemungkinan juga ada anggota yang izinnya juga sudah oke, sudah lengkap semua, tetapi dia melakukan satu hal yang melanggar kode etik. Nah itu yang kita bahas untuk kemudian ini mau diapain. Nah itu akan rapat internal di dalam, dan itu kita diusahakan tidak sampai tidak sampai yang beleber yang gimana kecuali memang kasusnya berat banget yang merugikan orang banget. Sebetulnya tanpa dipublish pun biasanya pengguna jasa itu akan mempublish sendiri ya, dia akan speak up. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh yang kalau itu pelanggarannya masih bisa kita selesaikan secara internal, nah itu akan kita rapatkan dan kemudian ada sanksi-sanksi yang kita berikan
internal di dalam, kurang lebih seperti itu gitu. Di organisasi Kita kayak polisinya lah, nah anggap aja gitu, kita tukang sempritnya gitu ya, gitu. selain di organisasi juga kesibukannya juga ngajar Ibu ya? Ya kebetulan diminta dosen juga, tapi saya dosen praktisi, jadi bukan dosen akademisi yang kayak dosen yang sampai 16 pertemuan, nggak gitu. Kalau itu saya nggak sanggup gitu ya. Mungkin ya takutnya rambut saya jadi hitam gitu. Itu saya nggak sanggup. Dicap lagi Bu. Iya. Dulu pernah di masa lalu saya pernah jadi dosen juga, dosen beneran gitu maksudnya, yang dosen akademik itu. Tapi saya nggak tahan, jadi 2 tahun aja saya keluar, saya resign pada waktu itu. Kalau sekarang diminta untuk sebagai dosen praktisi. Jadi di UM, Universitas Negeri Malang, yang depannya Matos itu. Nah, terus kebetulan tandem dengan dosen akademisi. Jadi kalau ada 16 kali pertemuan, dosen praktisi itu mengisi 3 kali. Jadi yang dosen akademisi itu dia mengajarkan teori bla 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 segala macam. Nah, saya turun sebagai praktisi. Jadi dia ngasih tahu nih kalau dalam dunia nyata nih kayak gini ya, ini begini ini ya lebih gitu. Kalau itu saya oke. Kalau itu masih sanggup lah kalau gitu. Nah, kalau untuk Ibu pribadi, tipsnya apa nih membagi waktu dengan kesibukan yang luar biasa, pekerjaan yang banyak, ya itu apa nih Bu? Nggak gampang ya, capek. Saya orang yang menikmati liburan. Jadi buat saya hari Minggu itu adalah hari mewah buat saya. Selain acara keluarga, saya nggak gubris biasanya begitu, atau tugas yang memang tugas dinas yang emang ya udah gitu ya, karena memang nggak ada orang yang nggak ada psikolognya lah bahasa gampangnya gitu ya, udah saya bersedia gitu. Tapi di luar itu saya menikmati hidup. Kalau hari Minggu itu paling pagi saya bangunnya jam 8 tuh paling pagi. Pokoknya kalau hari Minggu itu udah nggak ada telepon, saya tidak mau terima, orang mau ketemu nggak ada, bilang ibu tidur apa segala, pokoknya itu hari mewah, me time. Me time. Terus itu aja sih. Dan kalau saya selesai kerja itu langsung, walaupun saya tidak tidur ya, tapi saya harus membersihkan diri dengan cepat dan naik ke kasur berbaring. Jadi langsung cepet-cepet naik ke kasur dalam kondisi bersih. Perkara saya masih bales WA dulu lah, perkara saya masih ngurus apalah segala macam, tapi sudah dalam kondisi berbaring. Jadi itu istirahat. Walaupun otaknya masih mikir gitu ya, tapi sekurang-kurangnya badan saya nggak remek gitu loh maksudnya gitu ya. Itu aja sih Mbak gitu. Dan kalau liburan itu bener-bener yang saya nikmati, saya bersenang-senang dengan apa yang saya suka. Sukanya seperti apa Bu? Contohnya hobi ya? Hobinya kuliner, makanya saya gendut. Suka masak ya? Suka masak, suka kuliner. Jadi kalau saya lagi di rumah lagi libur, biasanya saya nyoba resep-resep, modifikasi segala macam, dan orang saya suruh makan gitu, untuk test food gitu bahasanya. Terus kemudian saya juga kuliner di luar. Terus saya suka hobi bercocok tanam, mengurus bunga-bunga tumbuh-tumbuhan saya tuh di rumah. Terus kemudian ada hobi lagi yang untuk ya, kalau saya tadinya habis emosi yang namanya apa ya, kasus apa segala macam tuh kan kadang bikin sepaneng gitu. Saya hobi main boneka capit. Jadi itu waktu istirahat saya, boneka capit yang ada di mall-mall itu loh, yang dicapit-capit yang yang iya, boneka capit, game itu. Iya, itu adalah istirahat saya. Jadi istirahat saya maksudnya gini, saya udah capek nih, habis dung kayak gitu kan. Terus relaksasi saya main boneka capit. Ya emang keluar duit sih, tapi kan kita juga punya penghasilan yang ya artinya reward untuk diri sendiri. Reward buat diri sendiri. Dan satu lagi tadi Mbak Ade ya, ada satu tips yang kalau tadi ditanya untuk kesehatan mental, ada satu tips, jangan pelit terhadap diri sendiri. Ingat itu pepatah orang tua ya, kalau zaman dulu tuh kan tidak boleh boros.
orang tuh harus gemi. Kalau bahasa Jawa gemi itu maksudnya apa sih, kalau menggenggam tuh jangan dibuka, apa namanya, irit gitu ya. Nah itu benar karena boros juga tidak baik ya. Tetapi ketika kita memperlakukan diri kita dengan keras, dengan pelit terhadap diri sendiri, tak jamin dia nggak bisa bahagia. Walaupun punya duit segudang, punya harta karun yang tidak terhitung gitu ya, uangnya nggak bunyi itu istilahnya. Orang seperti itu kalau dia pelit terhadap diri sendiri, memperlakukan dirinya sampai kayak orang miskin gitu istilahnya, dia nggak akan bahagia. Dan itu banyak di sekeliling kita, banyak di klien-klien saya. Sampai saya tuh bingung gitu loh, ini kayaknya kayak begini gitu loh. Tapi dia bisa berhitung banget dengan uang 50.000 gitu kan. Yang itu kayak 50.000 mungkin di kepala dia semacam 50 miliar, mungkin begitu ya. Jadi saya kadang bingung gitu. Kenapa sih yang sampai segitunya gitu loh? Emang kalau mengeluarkan uang untuk sedikit menyenangkan diri sendiri bikin miskin? Enggak kan gitu loh. Ingat konsepnya, kita harus bahagia. Dengan catatan juga bukan hidup boros. Kalau boros itu kan berarti ada sesuatu dong ya. Jadi hidup yang cukup-cukup, yang kita bisa punya kesenangan dalam tanda kutip ya. Kalau dia mampunya koleksi mobil ya nggak apa-apa, karena saking banyaknya duit gitu kan, sampai dia punya garasi gede banget, segala macam mobil dia beli gitu kan. Nanti bosan dia jual ya nggak apa-apa kalau mampunya kayak gitu. Artinya itu bikin dia happy. Kalau saya kebetulan suka koleksi tanaman dan saya hobi banget, saya bisa beli, tapi saya suka banget minta di rumah orang. Nggak beda sensasinya. Walaupun itu kembang jelek gitu ya, di rumah orang yang di kampung apalah nggak jelas itu, ketika saya jalan kaki itu saya minta, dan ketika itu hidup, yang habis dikasih orang nyambut itu bahagianya luar biasa gitu kan. Padahal saya beli aja bisa gitu, pencapaian. Tapi ketika ini dari kecil terus saya rawat sampai gede, terus sampai dia rimbun, itu ada satu kesombongan ya, bahwa akhirnya kamu besar juga di tangan saya. Nah kayak gitu yang excited buat saya. Jadi itu cara menyenangkan. Jadi kadang anak saya juga nanya, "Mak, kenapa sih nggak beli aja, malu-maluin?" Ini bukan soal beli, aku beli sekarang bisa. Tunggu. Ini minta ke orang, mendek-mendek gitu, "Ibu, boleh nggak saya minta anak yang kecil ini?" itu salah satu cara menyenangkan. Seninya. Dan tidak pelit ya. Artinya emang ada sesuatu. Kan potnya saya belinya mahal. Kalau saya dikasih orang itu saya akan membeli pot yang mahal. Pot yang bagus, walaupun kembangnya cuma sekuplik kecil begitu, karena saya mau dia besar dan dia rimbun. Jadi bukan berarti saya nggak ngeluarin duit, saya ngeluarin duit buat potnya malah mahal itu tadi, belum yang pakai apa sih, tatakan, yang buat apa kayak dudukan itu kan mahal semua. Tapi tanamannya ribut minta, yang kecil dari punya orang itu ada satu kenikmatan. Nah itu kesenangan kecil yang kita mesti nikmati. Make yourself happy ya. Ya. Karena itu bahagia. Kebahagiaan itu bukan dari orang lain, bukan dari apapun, dari diri kita sendiri. Betul. Sumbernya. Dan kita harus cari sesuatu yang menyenangkan, tidak merugikan orang, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak menyakiti orang lain. Dan satu lagi, tidak berhadapan dengan hukum. Yang positif aja ya, anak-anak. Kalau berhadapan sama hukum dalam rangka kerjaan sih nggak apa-apa gitu kan, dapat duit kita kan gitu kan. Nah ada honor kan yang kita terima. Artinya ya kalau berhadapan sama hukumnya itu adalah untuk sebuah pekerjaan, untuk profesi nggak apa-apa, tapi jangan berhadapan sama hukum jadi tersangka. Nah itu dia, repot deh urusannya gitu. Iya. Kita masih ada waktu ya ini ya Bu ya. Sedikit lagi. Kan juga cat lover ya Bu ya. Pecinta kucing banget banget. Ada nggak psikologi nyambung dengan dunia psikologi juga Bu? Saya pernah baca ada ahli itu yang di luar yang meneliti bahwa dengkuran kucing itu kan ada bunyi kerak gitu ya. Itu membuat stres kita menjadi hilang.
tegangan-tegangan di dalam kepala kita itu bisa rileks dengan mendengarkan bunyi kur 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 kucing itu kayak gitu. Apa sih namanya istilahnya? Dengkuran kucing. Dan konon ceritanya kalau kita punya kucing di rumah, terus tiba-tiba dia mendekat ke kita, bulat di kita, itu sebetulnya dia sedang menyerap energi yang negatif dari dalam tubuh kita. Jadi dia tahu bahwa ada something yang, dan dia menyerap energi itu. Jadi ada hubungannya. Dan ketika kita menyayangi kucing pun itu kan kita pasti ngelus-ngelus segala macam ya. Itu secara otomatis emosi kita akan lebih baik. Kita punya rasa sayang yang disalurkan segala macam, terus interaksi dengan kucing segala macam itu. Jadi menurut penelitiannya itu bagus memang memelihara binatang itu. Positifnya ya, kalau pelihara kucing, asal jangan pelihara macan atau harimau ya. Kalau masih kecil nggak apa-apa ya, kalau bayinya nggak apa-apa ya, kalau udah gede dikit jangan deh gitu ya. Kalau bayinya lucu gitu ya. Orang kita jadi makanannya lagi. Apalagi saya gemoy gini, wah ini dagingnya banyak ini gitu ya. Iya, itu menarik sekali ya, bincang-bincang kita, sharing-sharing dari seorang psikolog yang menginspirasi nih tokoh di Malang Raya tentunya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Bu, kaitannya juga dengan kesehatan mental ya, yang penting. Kadang-kadang orang kan menyepelekan ya, hanya fokus ke kesehatan fisik, ke dokter aja, untuk ke psikolog atau mencari bantuan profesional untuk kaitannya dengan psikis, kejiwaan itu masih ada takut atau ada menyepelekan mungkin. Nah, kira-kira apa nih pesannya Ibu untuk masyarakat luas ya tentang kesehatan mental? Gini, kembali lagi setiap orang itu pasti punya masalah dan hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Anda tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan diri Anda sendiri, maka sekurang-kurangnya Anda punya orang yang dipercaya dan bisa menjaga amanah untuk menerima curhat ya, tetapi tidak dipublish, tidak digibahin gitu ya. Nah, Anda harus punya orang dekat yang bisa diajak bicara tentang apa yang sedang Anda rasakan. Tapi hati-hati, Anda harus memilih orang yang itu tadi, yang amanah. Nah, kalau ternyata Anda tidak cukup percaya dengan memiliki teman dekat semacam itu, karena teman itu justru orang yang berpotensi menusuk kita dari belakang, konon ceritanya begitu, maka Anda boleh mencari profesional atau mencari rohaniwan atau rohaniwati yang sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalau Islam gitu ya, kalau Anda laki-laki ya boleh curhatnya sama kiai, sama ustadz. Nah, begitu juga kalau Anda perempuan bisa dengan ustazahnya seperti itu. Dan diusahakan memang curhat itu dengan yang sejenis gitu ya, supaya tidak terjadi korslet. Nanti timbul masalah baru lagi yang kita juga akan repot lagi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi poinnya adalah Anda punya teman dulu yang bisa dipercaya. Kalau itu tidak ada, maka Anda cari rohaniwan gitu, dan rohaniwan itu diusahakan yang sejenis ya, jangan yang lawan jenis, karena itu juga rawan gitu. Kalau ternyata itu pun Anda tidak cukup nyaman gitu, maka Anda harus datang ke psikolog. Ke psikolog itu bukan berarti gila ya, karena kalau gila nggak ke psikolog gitu ya. Psikolog itu menangani orang normal yang bermasalah. Ingat ya, kata kuncinya menangani orang normal yang bermasalah. Kalau sudah kategorinya di luar normal, jadi kurang 1 sendok kalau orang bilang gitu ya, kurang saon gitu itu, atau kelebihan 2 sendok istilahnya begitu, itu wilayahnya bukan di kami lagi, itu wilayah medis yang butuh farmakologi, jadi ke psikiater. Itu kalau sudah yang istilahnya kurang 1 sendok atau kelebihan 2 sendok lah, kurang lebih seperti itu bahasa orang awam gitu. Nah, Anda bisa datang ke profesional terdekat yang Anda bisa percaya. Seorang psikolog di Malang tuh banyak ya,
cari psikolog yang Anda rasanya srek gitu, yang Anda cukup nyaman gitu misalnya. Nah, bicaralah dengan psikolog. Jadi jangan pernah memendam masalah itu bertumpuk-tumpuk, disimpan sendiri, karena nanti akan muncul menjadi satu perilaku atau perbuatan yang aneh gitu ya, yang di luar kelaziman. Dan kalau itu terus dibiarkan, ya nanti lama-lama makin parah, dan ya Anda harus minum obat, harus menjadi pasiennya psikiater. Jadi ingat, pergi ke psikolog itu bukan berarti gila, karena kami menangani orang normal bermasalah. Masalah itu bisa macam-macam, kayak tadi saya udah sebutin di depan tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tipsnya, dan ingat bahwa kebahagiaan diri sendiri itu penting banget. Anda juga harus bisa menyayangi diri itu. Jangan jahat pada diri sendiri, jangan pelit terhadap diri sendiri. Dan ada satu kebahagiaan yang lain, ketika Anda sudah oke secara psikologis, Anda boleh membantu orang lain. Karena membantu orang lain itu juga menimbulkan kebahagiaan buat kita. Nah itu sih gitu Mbak Ade gitu ya. Seru banget inspirasinya, tips-tipsnya, semoga bisa bermanfaat. Nah kalau ada yang mau konsultasi nih ke Bu Nining, gimana nih caranya? Ini jadi promosi ya? Iya memang ajangnya gitu. Sekaligus kan biar nggak bertanya-tanya juga nih yang membutuhkan layanan. Itu boleh klik di Google ya, kan ada semua di HP-nya pasti ada Google-nya. Anda ketik aja psikolog Sayekti gitu ya, nanti udah keluar semua, ada alamatnya, terus ada map-nya sekalian. Kebetulan saya praktek di Batu. Itu praktek di rumah psikologi itu di Jalan Budiono nomor 8 Punten ya. Jadi Anda bisa kok, itu di Google ada. Jadi pencet aja kata-kata psikolog Sayekti Batu, udah gitu aja. Ingat nama saya, kalau di nama lengkapnya kan Sayekti Pribadi Ningtyas. Ketik aja Sayekti psikolog Batu, udah keluar sak map-mapnya, harinya, segala macamnya, jamnya praktek ada di situ. Ada nomor HP-nya di situ. Saya nggak publish di sini ngomongnya gitu ya. Nanti ada nomor HP-nya di situ. Anda boleh janji hari dulu, jadi nggak bisa mendadak. Karena saya hanya terima klien itu sehari cuma 2. Gitu. Karena kan saya harus ngelakuin yang lain-lain. Jadi untuk praktek itu adalah cuma 2, sore sampai malam. Karena saya pagi dinas. Kira-kira seperti itu. Nah itu teman-teman yang membutuhkan layanan psikologi bisa menghubungi Ibu Sayekti ya, di tadi yang disampaikan di Google di alamat yang tadi ya. Oke, itu terima kasih banyak Bu Nining sudah sharing banyak hal ya yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, terutama tentang kesehatan mental. Kegiatan kita podcast kali ini temanya memang termasuk rangkaian dari Indonesia Mental Health Summit IMHS kedua tahun ini. Tahun kemarin tahun 2024 itu yang pertama, dan ini termasuk dalam rangkaian IMHS itu. Harapannya dengan Indonesia Mental Health Summit bisa semakin mengkampanyekan ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya tentang kesehatan mental, pentingnya menjaga kesehatan mental ya. Baik, itulah tadi podcast kita. Semoga semua audiens juga semakin sehat mentalnya, semakin bahagia, dan juga semakin produktif dan bisa menikmati hidup. Itu yang penting. Kebayang ya, produktif dan bisa menikmati hidup itu anugerah. Ya, biasa. Pentingnya rasa bersyukur ya, dengan betul. Apa yang kita miliki. Demikian, semoga menginspirasi. Saya host kali ini adalah Risa SPCM, psikolog, dan psikolog kita Ibu Sayekti Pribadi Ningtyas, biasa dipanggil Nining. Dadah semuanya. Pamit undur diri. Bye-bye. Beberapa